Kebetulan saya tidak berada di Indonesia pada saat itu. Saya berada di luar, luar negeri. Terus baca-baca berita, kok ini nama saya dikait-kaitkan. Jadi saya cukup heran. Akhirnya saya bertanya-tanya, kenapa nama saya dikaitkan? Padahal saya nggak ngerti nih kasus ini. Oh, Hmm. akhirnya saya berpikiran mungkin karena saya kan punya channel YouTube Abraham Samad Speak Up. Mungkin itu dikait-kaitkan bahwa pernah memberitakan atau menyiarkan kasus itu, kasus ijazahnya Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu, ini dugaan saya. Tapi itu tambah heran juga saya ketika saya coba, kok ini orang memberitakan, menyiarkan, kok dijadikan terlapor. Saya kurang ngerti juga. Ini kan mengapa itu ya, mencoba menghalang-halangi ya kalau menurut saya mencoba membungkam kebebasan orang berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Mhm. Kira-kira seperti itu dugaan-dugaan saya sih sebenarnya. Oke, dugaan pribadi dari Pak Abraham Samad ini karena adanya podcast Speak Up yang memang muncul ya Pak ya di channel YouTube dari Pak Abraham sendiri. Ini itu Tapi analisa kami, saya. Mhm, mhm. Karena ada beberapa orang yang juga namanya ada di dalam terlapor itu yang saya baca di berita, itu juga memang podcaster. Ya, ada dari Santana dan lain-lain, ada beberapa orang itu podcaster semua. Jadi saya pikir, oh mungkin ini salah satunya juga saya gitu. Hmm. Oke, tapi dari pemberitaan di bulan Mei lalu sempat ada yang menyebut bahwa Bapak menerima panggilan kepolisian. Memang benar menerimakah atau sama sekali belum pernah ada panggilan kepolisian, Pak? Ya, saya dengar-dengar dari berita begitu kan, tapi saya sendiri belum terima secara langsung. Saya nggak tahu kalau polisi nitip di satpam kompleks rumah, saya nggak tahu. Nggak ngerti kan bisa juga begitu kan. Tapi untuk sampai ke tangan saya nggak pernah terima. Mhm. Itu membuat saya Sampai sekarang ini Pak Abraham belum pernah sekalipun menerima surat panggilan kepolisian? iya, cuman saya tidak tahu apakah dia sampaikan di satpam kompleks kan biasanya begitu tuh. Mmm, Ya saya nggak tahu persis kalau sampai ke tangan saya, direct ke tangan saya itu nggak pernah gitu kira-kira. oke, Dan belum heran pernah. juga, oh ini saya disangkut pautkan seolah-olah ngacir lah apa dan lain-lain sebagainya. Makanya saya Iya. marah juga sih sebenarnya kalau dibilang ngacir. Saya kemarin juga kan sedang waktu lihat berita ini saya ada di luar negeri kan, gitu. Mhm. Oke, belum pernah ada satupun surat kepolisian yang masuk atau, dikirimkan tapi tidak ada yang sampai diterima oleh Pak Abraham Samad begitu ya, Ya. karena kepolisian ketika dikonfirmasi awak media juga tidak memberikan respon lebih lanjut Pak Abraham mengenai pemanggilan terhadap, Bapak. Kalau misalnya nantinya ada pemanggilan dari pihak kepolisian, akan seperti apa Pak Abraham? Ya kalau memang saya lihat panggilannya itu ada hubungannya untuk saya membuat terang perkara ini, ya saya datang. Kalau untuk membuat terang perkara ini saya datang sebagai warga Mmm. negara yang baik. Tapi kalau saya lihat panggilannya itu tidak ada hubungannya dengan saya, ya saya tidak datang. Tapi kalau saya lihat undangannya itu perlu saya jelaskan untuk membuat terang benderang perkara ini, sebagai warga negara saya akan datang. Mmm. Dari analisis, Pak Bram sama dugaannya begitu kan, karena kan ada podcast yang dibuat oleh Bapak begitu ya. Kalau di podcast yang memang apakah memang podcast yang dibuat begitu ya, ini memang fokus untuk membahas polemik ijazah Pak Jokowi ketika itu, seberapa sering kemudian podcastnya, seperti apa sih Pak sedianya kalau dari, pihak Pak Bram Samad sendiri? Iya, podcast saya itu kan memuat banyak konten ya. Kita tidak khusus masalah Jokowi, banyak Anda bisa buka lah itu Abraham sama Speak Up. Macam-macam di situ konten yang kita, macam-macam tema yang kita bahas. Sosial, politik, hukum, anti korupsi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak pernah fokus terhadap kasus ijazah Jokowi, kira-kira begitu. Tapi memang kita pernah muat juga berita tentang kasus ijazah Pak Jokowi. Dan kalau begitu kan banyak yang memuat, Tribun News juga muat dan lain-lain sebagainya, podcast yang lain. Pertanyaannya kalau semua yang muat, kenapa hanya beberapa orang yang dipanggil, YouTuber hanya beberapa orang, sekitar 4-5 orang YouTuber aja yang dipanggil.
Kan aneh, itu sama saja mau menarget orang, mau mengkriminalisasi gitu loh. Kan gitu. Harusnya kan hukum itu equality before the law ya. Semua sama orang kedudukannya di depan. Jangan ada diskriminasi, jangan ada cuma segelintir YouTuber aja yang dipanggil, misalnya podcaster yang dipanggil, misalnya 1, 2, 3, 4 orang, terus yang lainnya nggak dipanggil padahal sama-sama memuat. Itu kan pertanyaan, ada apa nih polisi? Apa memang sengaja mau mentarget saya, mau mengkriminalisasi saya, kan gitu kan. Hmm, Kira-kira seperti begitulah. oke, ini Tapi kita santai aja ya, hmm, hmm. kita santai aja menghadapi ini, ya biasa-biasa aja gitu. Kalaupun akan dipanggil nanti juga siap, kalaupun memang harus memberikan keterangan agar lebih terang Ya, problematika kita ini siap ya, sebagai Pak warga Bram ya. negara Oh. kalau misalnya kita dipanggil, terus saya lihat panggilannya itu memang bertujuan untuk membuat terang perkara ini, membuat jelas perkara ini, maka saya akan hadir memberikan keterangan supaya perkara ini menjadi jelas dan terang. Kira-kira Hmm. seperti Tapi kalau misalnya Pak Bram Samad merasa mungkin kok ini jalannya atau masalahnya seakan kriminalisasi dan sebagainya, apakah berkemungkinan untuk dibawa ke ranah hukum, Pak? Ya, saya lagi pikirkan kalau ini misalnya hanya mentarget saya, menyasar saya dan beberapa YouTuber serta podcaster yang lain, wah ini saya akan melawan. Saya akan mempersoalkan karena ini nggak boleh begitu caranya, itu kan namanya hukum yang dipolitisasi, hukum yang menarget ya, hukum yang hanya ingin mengkriminalisasi orang-orang tertentu. Kira-kira Hmm. begitu. Mhm. Pak Abraham Samad, kemarin TPUA mengatakan ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, ini nama Anda disebut. Kemudian eh, Waketum Projo ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian juga ditanyai seberapa kenal dan seberapa dekat dengan Abraham Samad. Kalau dengan TPUA ataupun dengan Waketum Projo, apakah memang sempat ada komunikasi, saling mengenal atau seperti apa sih, Pak? Kalau TPU kan kita pasti tahu lah, kita Mhm, tahu siapa orang-orangnya kan. Eh, ada beberapa orang yang dilaporkan di situ kan kita tahu kan. Maksud betul. siapa sih yang nggak tahu? Tapi kalau teman-teman di Projo, saya tahunya dari TV aja, Hmm. gitu ya, dari media. Berinteraksi langsung, berkenalan secara langsung nggak kenal, tapi kenalnya dari TV lewat media aja, gitu. Kalau dengan TPUA sejauh mana Pak Abraham untuk kemudian apakah juga pernah untuk mungkin berdiskusi, membahas soal berbagai hal, termasuk juga dalam kasus ini membahas ijazah Pak Jokowi yang di luar podcast mungkin ya Pak ya, apakah juga pernah melakukan hal demikian? Nggak ada lah ya, nggak ada. Justru kalau mau dipikir-pikir, saya kan juga nggak datang ke Jogja, Ya. datang ke Solo, yang waktu itu TPU datang ya ke rumahnya Mhm. Pak Jokowi. Saya nggak tahu menau dan saya nggak pernah datang ke sana, gitu. Kira-kira begitulah sederhananya ya. Oke, tidak. Itulah kenapa Pak Abraham Samad mengatakan, "Oh, Saya saya juga heran, kaget," begitu iya, kan? Saya heran. heran dan lucu gitu loh. Mhm. Kayaknya lucu gini. Ini kok aparat ini seolah-olah ingin mentarget saya dan beberapa, bukan cuma saya, dan beberapa teman-teman YouTuber lain, karena kan cuma beberapa yang dipanggil, padahal yang menyiarkan hampir semua media-media mainstream menyiarkan kasus ijazah Pak Jokowi. Kok yang dipanggil cuma 3 sampai 4 orang? Itu kan aneh, itu namanya mentarget orang, ingin mengkriminalisasi. Kira-kira begitu. Mhm, oke, kalau ini kan yang juga, ramai adalah seperti, Pak Roy Suryo, kemudian Bang Rismon, ada Dokter Ya, Tifa, dan sebagainya. Kalau dengan pihak-pihak yang sangat lantang untuk membicarakan persoalan ijazah ini, apakah Bang Abraham sama juga terlibat komunikasi, Bang? ya pernah saya podcast mereka kan. Ya, Nah, saya undang jadi tamu saya gitu kira-kira ya, mmm, podcast saya, dan memberi, dan podcast-podcast lain juga kan banyak yang memberitakan mereka kan, banyak yang mengundang mereka. Jadi wajar-wajar saja. Cuman pertanyaannya, kok kenapa saya dan beberapa teman YouTuber lain yang dipanggil, misalnya Santana, siapa itu, ada Langka Update, terus siapa itu Aldo, siapa dan lain-lain. Kenapa cuma itu pertanyaannya? Makanya
aneh juga saya lihat penegakan hukum di Indonesia ya. Mhm. Nah, ini udah lebih 20 tahun di dunia hukum ya, karena saya kan lawyer juga. Kok ini ada penegakan hukum yang sifatnya begini, yang mengarah, mentarget orang kan gitu. Nggak benar nih menurut saya. Mhm. Hmm. Ini kriminalisasi tadi kalau Pak Abraham sama juga melihat ada politisnya dalam tanda kutip. Ya, paling tidak menurut saya hukum dijadikan alat ya. Kalau memang betul nanti saya dipanggil, berarti itu hukum dijadikan alat untuk mentarget seseorang, kira-kira begitu. Hmm. Padahal seharusnya kan hukum itu yang jadi panglima, dia mengatur mengatur tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, mengatur tentang manusia. Bukan hukum yang diatur, bukan hukum yang diperalat, kira-kira begitu. Termasuk juga dampak yang kemudian dirasakan sejauh mana, Pak? Beberapa orang mengatakan bahwa, ada yang menerima ancaman, menerima teror, begitu kan. Apakah Pak Abraham Samad dengan kasus yang sudah panjang bergulir ini juga mengalami hal yang sama atau sejauh ini masih aman-aman saja, Pak? Kalau saya teror itu sudah dari dulu Mbak ya, mulai dari Sejak KPK, KPK betul. sampai selesai di KPK masih di teror 2017 juga sudah di luar KPK masih. Kalau teror saya itu setiap saat, tapi saya anggap biasa-biasa saja. Saya nggak pernah besar-besarkan, nggak pernah nyampaikan, kecuali kalau ditanya seperti sekarang baru saya bilang iya. Tak, karena bagi saya itu biasa-biasa aja, Mhm. kan gitu. Kalau yang fokus di problematika ijazah Pak Jokowi ini, yang benar-benar, oh sepertinya ini persoalannya soal ijazah Pak Jokowi begitu. Apakah ada, Pak? Belum sejauh itu ya saya bisa simpulkan ada hubungannya. Tapi kalau teror ada, tapi saya tidak bisa simpulkan apakah itu ada hubungannya dengan kasus ijazah, gitu. Hmm, oke. Jadi secara umum memang setiap hari mengalami hal Teror. persoalan soal teror Tapi begitu saya ya. tidak bisa menyimpulkan bahwa teror itu ada hubungannya dengan kasus ijazah ini. Mhm. Kira-kira begitu. Oke, baik. Sebagai, sosok yang juga cukup lama Pak Abraham Samad dihukum begitu kan, ini kan sejak April dilaporkan pertama kali oleh Pak Jokowi dan sampai sekarang di bulan Juli kan kasusnya juga belum terbuka. Dari keilmuan Bapak melihat kinerja kepolisian soal penanganan kasus ini, Ya seperti apa seharusnya kan penilaiannya? menurut saya seharusnya aparat penegak hukum baik itu polisi, kejaksaan maupun aparat penegak hukum lainnya ketika menangani kasus itu harus bertindak adil. Harus memegang prinsip equality before the law ya. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi kalau semua orang sama kedudukannya di depan hukum, jangan ada yang diprioritaskan. Jangan ada orang yang ditarget. Jangan karena kita ini mentang-mentang kita ini rakyat biasa, terus kita mudah ditarget, mudah ditersangkakan, mudah dikriminalisasi. Tapi begitu seorang pejabat, seorang penguasa yang melapor, itu kasusnya cepat direspon oleh aparat penegak hukum. Dan rakyat biasa yang terlapor pun cepat direspon. Itu nggak boleh begitu, gitu kan. Karena prinsip Mhm. hukum itu kan equality before the law ya. Semua orang sama kedudukan di depan hukum dan hukum itu menjadi panglima, bukan politik ya. Jadi hukum itu harus mengatur tentang cara hidup orang, mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan. Bukan hukum diperalat. Hukum diperalat itu kalau seseorang ditarget itu namanya hukum diperalat. Seseorang dikriminalisasi itu berarti hukum yang diperalat. Hukum digunakan untuk kepentingan tertentu dan hukum digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang tertentu. Kira-kira begitu. Mhm, mhm, oke. Kalau Pak Abraham Samad dikatakan berada di kubu tertentu dalam kasus ini, bagaimana responnya, Pak? Saya di kubu tertentu maksudnya gimana? Mhm. Karena kan kalau kita melihat ijazah Pak Jokowi ada yang mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli begitu kan dengan keterangan Bareskrim dan sebagainya. Tapi kan sejumlah pihak seperti Bang Roy Suryo, Bang Rismon ini kan masih tetap dengan pendiriannya bahwa ada dugaan ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu kan. Narasi yang kemudian beredar ketika Bang Abraham Samad ini namanya terseret, ini disebutkan bahwa Bang Abraham Samad ini seolah berada di satu kubu. Mungkin bisa saya katakan berada di kubu yang juga tidak mempercayai soal ijazah Pak Jokowi ini. Responnya seperti apa, Bang? Ya nggak apa-apa kalau orang beranggapan begitu kan. Saya santai-santai aja. Terserah Hmm, itu. Jadi kita itu harus menghargai pendapat orang. Tidak boleh pendapat orang kita kriminalisasi. Itu yang saya pengen ajarkan kepada seluruh masyarakat
mengajarkan sebagai pelapor yang melapor kasus ini, tidak boleh pendapat orang itu dikriminalisasi. Oleh karena itu kalau ada pendapat juga yang menyatakan saya begitu, saya tidak boleh melaporkan orang itu. Saya tidak boleh menuduh orang itu karena saya menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Gitu. Oke, kalau misalnya banyak yang kemudian menyebut ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan Pak Abraham Samad kasusnya, dan nanti kan pasti lanjutannya kan bagaimana kemudian ada pentersangkaan begitu ya. Kalaupun kemudian nama Pak Abraham Samad sampai ke bawah dan ditersangkakan dalam kasus ini, seperti apa? Oh, itu udah kasar banget caranya, udah kriminalisasi betul itu. Kalau nama saya ya dijadikan target, dijadikan tersangka itu udah ketahuan tuh bahwa saya memang ditarget, dikriminalisasi, kira-kira begitu. Dan Mhm. saya tidak tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya ini sesuatu yang saya harus lawan karena ini kesaliman, misalnya kalau itu terjadi ya. Dan menurut saya itu sudah harga diri ya. Sirik kalau bagi orang Bugis Makassar ya. Itu sudah harga diri, maka saya akan melawan. Kalau dari Pak Abraham Samad, sebenarnya persoalan ini atau persoalan ijazah, kalau mungkin Pak Abraham Samad bisa berkomentar Ya. begitu ya. Selesainya sebenarnya apakah ini bisa dengan mudah selesai problematika ijazah asli atau ijazah palsu, atau menurut keilmuan hukum Pak Abraham Samad, apa yang membuat kasus ini rumit dan kemudian kok lama sekali adanya titik Ya, terang kalau mengenai menurut hal saya ini? sebagai orang hukum, kasus ini tidak perlu atau tidak akan ada tersangkanya. Kalau menurut saya sebagai orang Hmm. pengalaman di dunia hukum, bahwa kasus ini tidak akan mungkin ada tersangkanya karena tidak ada bukti-buktinya kan. Kira-kira begitu kalau misalnya tadi ditanyakan bagaimana tadi Anda berandai-andai kan, andai kata siapa tersangkanya. Kalau saya tidak sebagai orang hukum dan melihat bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada, seharusnya kasus ini tidak dilanjutkan dan tidak ada tersangkanya. Kira-kira begitu. Oke, Karena tidak ada bukti-bukti yang kuat mengarah ke sana. hmm. Dengan tidak ada bukti-bukti yang kuat, kasusnya juga harusnya sudah bisa dinyatakan ini tidak bisa dilanjutkan begitu ya Pak Abraham Ya, Samad ya, sehingga tidak ya. ada tersangka juga dalam laporan Pak Jokowi begitu kan, termasuk juga persoalan. Kecuali Hmm. kecuali ada intervensi dari kekuasaan dan kecuali hukum dijadikan alat untuk mengkriminalisasi orang. Ah, itu bisa saja ada tersangka. Ya saya heran karena saya kan kebetulan saya tidak berada di Indonesia pada saat itu. Saya berada di luar negeri, terus baca-baca berita kok ini nama saya dikait-kaitkan. Jadi saya cukup heran. Akhirnya saya bertanya-tanya kenapa nama saya dikaitkan. Padahal saya nggak ngerti nih kasus ini. Oh, Hmm. akhirnya saya berpikiran mungkin karena saya kan punya channel YouTube Abraham Samad Speak Up. Mungkin itu dikait-kaitkan bahwa pernah memberitakan atau menyiarkan kasus itu, kasus ijazahnya Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Ini dugaan saya. Tapi itu tambah heran juga saya ketika saya coba, kok ini orang memberitakan, menyiarkan, kok dijadikan terlapor. Saya kurang ngerti juga. Ini kan mengapa itu ya, mencoba menghalang-halangi ya, kalau menurut saya mencoba membungkam kebebasan orang berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Mhm. Kira-kira seperti itu dugaan-dugaan saya sih sebenarnya. Oke, dugaan pribadi dari Pak Abraham Samad ini karena adanya podcast Speak Up yang memang muncul ya Pak ya di channel YouTube dari Pak Abraham sendiri. Mungkin itu Tapi analisa kami, saya. Mhm, mhm. Karena ada beberapa orang yang juga namanya ada di dalam terlapor itu yang saya baca di berita, itu juga memang podcaster. Ya, ada dari Santana dan lain-lain, ada beberapa orang itu podcaster semua. Jadi saya pikir, oh mungkin ini salah satunya juga saya gitu. Hmm. Oke, tapi dari pemberitaan di bulan Mei lalu sempat ada yang menyebut bahwa Bapak menerima panggilan kepolisian. Memang benar menerimakah atau sama sekali belum pernah ada panggilan kepolisian, Pak? Ya, saya dengar-dengar dari berita begitu kan, tapi saya sendiri belum terima secara langsung. Saya nggak tahu kalau polisi nitip di satpam kompleks rumah, saya nggak tahu. Nggak ngerti kan bisa juga begitu kan. Tapi Sa- untuk sampai ke tangan saya nggak pernah terima. Mhm. Itu membuat saya heran. Sampai sekarang ini Pak Abraham belum pernah sekalipun menerima surat panggilan kepolisian.
Iya, cuman saya tidak tahu apakah dia sampaikan di Satpam Kompleks, kan biasanya begitu tuh. Hmm, Ya saya nggak tahu persis kalau sampai ke tangan saya, direct ke tangan saya itu nggak pernah gitu kira-kira. oke, Dan belum heran pernah. juga, oh ini saya disangkut pautkan seolah-olah ngacir lah apa dan lain sebagainya. Makanya saya Hmm, marah juga sih sebenarnya kalau dibilang ngacir. Saya kemarin juga kan sedang waktu lihat berita ini saya ada di luar negeri kan, gitu. mhm. Oke, belum pernah ada satupun surat kepolisian yang masuk atau dikirimkan tapi tidak ada yang sampai diterima oleh Pak Bram Samad begitu ya. Ya. Karena kepolisian ketika dikonfirmasi awak media juga tidak memberikan respon lebih lanjut Pak Abraham mengenai pemanggilan terhadap Bapak. Kalau misalnya nantinya ada pemanggilan dari pihak kepolisian akan seperti apa Pak Abraham? Ya kalau memang saya lihat panggilannya itu ada hubungannya untuk saya membuat terang perkara ini, ya saya datang. Kalau untuk membuat terang perkara ini saya datang sebagai warga Hmm. negara yang baik. Tapi kalau saya lihat panggilannya itu tidak ada hubungannya dengan saya, ya saya tidak datang. Tapi kalau saya lihat undangannya itu perlu saya jelaskan untuk membuat terang benderang perkara ini, sebagai warga negara saya akan datang. Hmm. Dari analisis Pak Bram sama dugaannya begitu kan karena kan ada podcast yang dibuat oleh Bapak begitu ya. Kalau di podcast yang memang apakah memang podcast yang dibuat begitu ya, ini memang fokus untuk membahas polemik ijazah Pak Jokowi ketika itu, seberapa sering kemudian podcastnya, seperti apa sih Pak sedianya kalau dari pihak Pak Bram Samad sendiri? Iya, podcast saya itu kan memuat banyak konten ya. Kita tidak khusus masalah Jokowi, banyak Anda bisa buka lah itu Abraham sama Speak Up. Macam-macam di situ konten yang kita, macam-macam tema yang kita bahas. Sosial, politik, hukum, anti korupsi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak pernah fokus terhadap kasus ijazah Jokowi, kira-kira begitu. Tapi memang kita pernah muat juga berita tentang kasus ijazah Pak Jokowi. Dan kalau begitu kan banyak yang memuat, Tribun News juga muat dan lain-lain sebagainya, podcast yang lain. Pertanyaannya kalau semua yang muat, kenapa hanya beberapa orang yang dipanggil, YouTuber hanya beberapa orang, sekitar 4-5 orang YouTuber aja yang dipanggil. Kan aneh, itu sama saja mau menarget orang, mau mengkriminalisasi gitu loh. Kan gitu. Harusnya kan hukum itu equality before the law ya. Semua sama orang kedudukannya di depan. Jangan ada diskriminasi, jangan ada cuma segelintir YouTuber aja yang dipanggil, misalnya podcaster yang dipanggil, misalnya 1, 2, 3, 4 orang, terus yang lainnya nggak dipanggil padahal sama-sama memuat. Itu kan pertanyaan, ada apa nih polisi? Apa memang sengaja mau mentarget saya, mau mengkriminalisasi saya, kan gitu kan. Hmm, Kira-kira seperti begitulah. oke, ini Tapi kita santai aja, ya. hmm, hmm. Kita santai aja menghadapi ini, ya biasa-biasa aja, gitu. Kalaupun akan dipanggil nanti juga siap, kalaupun memang harus memberikan keterangan agar lebih terang Ya, problematika kita ini siap ya, sebagai Pak warga Bram ya. negara Oh. kalau misalnya kita dipanggil, terus saya lihat panggilannya itu memang bertujuan untuk membuat terang perkara ini, membuat jelas perkara ini, maka saya akan hadir memberikan keterangan supaya perkara ini menjadi jelas dan terang. Kira-kira Hmm. seperti. Tapi kalau misalnya Pak Bram Samad merasa mungkin kok ini jalannya atau masalahnya seakan kriminalisasi dan sebagainya, apakah berkemungkinan untuk dibawa ke ranah hukum, Pak? Ya, saya lagi pikirkan kalau ini misalnya hanya mentarget saya, menyasar saya dan beberapa YouTuber serta podcaster yang lain, wah ini saya akan melawan, saya akan mempersoalkan karena ini nggak boleh begitu caranya, itu kan namanya hukum yang dipolitisasi, hukum yang menarget ya, hukum yang hanya ingin mengkriminalisasi orang-orang tertentu, kira-kira Hmm. begitu. Mhm. Pak Abraham Samad, kemarin TPUA mengatakan ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, ini nama Anda disebut. Kemudian Waketum Projo ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian juga ditanyai seberapa kenal dan seberapa dekat dengan Abraham Samad. Kalau dengan TPUA ataupun dengan Waketum Projo, apakah memang
sempat ada komunikasi, saling mengenal atau seperti apa sih, Pak? Kalau TPUA kan kita pasti tahu lah, kita Mhm, tahu siapa orang-orangnya kan. Eh, ada beberapa orang yang dilaporkan di situ kan kita tahu kan. Maksud betul. siapa sih yang nggak tahu? Tapi kalau teman-teman di Projo, saya tahunya dari TV aja, Hmm. gitu ya, dari media, berinteraksi langsung, berkenalan secara langsung nggak kenal, tapi kenalnya dari TV lewat media aja, gitu. Kalau dengan TPUA sejauh mana, Pak Abraham untuk kemudian apakah juga pernah untuk mungkin berdiskusi, membahas soal berbagai hal, termasuk juga dalam kasus ini membahas ijazah Pak Jokowi yang di luar podcast mungkin ya Pak ya? Apakah juga pernah melakukan hal demikian? Nggak ada lah ya, nggak ada. Justru kalau mau dipikir-pikir, saya kan juga nggak datang ke Jogja, Ya. datang ke Solo, yang waktu itu TPU datang ya ke rumahnya Mhm. Pak Jokowi. Saya nggak tahu menau dan saya nggak pernah datang ke sana, gitu. Kira-kira begitulah sederhananya ya. Oh, oke, tidak. Itulah kenapa Pak Abraham Samad mengatakan, "Oh, Saya saya juga heran, kaget," begitu iya, kan, "Saya heran." heran, dan lucu gitu loh. Mhm, Kayaknya lucu gini. Ini kok aparat ini seolah-olah ingin mentarget saya dan beberapa, bukan cuma saya, dan beberapa teman-teman YouTuber lain, karena kan cuma beberapa yang dipanggil, padahal yang menyiarkan hampir semua media-media mainstream menyiarkan kasus ijazah Pak Jokowi. Kok yang dipanggil cuma 3 sampai 4 orang? Itu kan aneh, itu namanya mentarget orang, ingin mengkriminalisasi. Kira-kira begitu. mhm. Oke, kalau ini kan yang juga, ramai adalah seperti, Pak Roy Suryo, kemudian Bang Rismon, ada Dokter Ya, Tifa dan sebagainya. Kalau dengan pihak-pihak yang sangat lantang untuk membicarakan persoalan ijazah ini, apakah Bang Abraham sama juga terlibat komunikasi, Bang? ya pernah saya podcast mereka kan. Ya. Nah, saya undang jadi tamu saya gitu kira-kira ya, Hmm. podcast saya, dan memberi, dan podcast-podcast lain juga kan banyak yang memberitakan mereka kan, banyak yang mengundang mereka. Jadi wajar-wajar saja. Cuman pertanyaannya, kok kenapa saya dan beberapa teman YouTuber lain yang dipanggil, misalnya Santana, siapa itu, ada Langka Update, terus siapa itu Aldo, siapa dan lain-lain. Kenapa cuma itu pertanyaannya? Makanya aneh juga saya lihat penegakan hukum di Indonesia ya. Mhm. Saya ini udah lebih 20 tahun di dunia hukum ya, karena saya kan lawyer juga. Kok ini ada penegakan hukum yang sifatnya begini, yang mengarah, mentarget orang kan gitu. Nggak benar nih menurut saya. Mhm. Mmm. Ini, kriminalisasi tadi kalau Pak Abraham sama juga melihat ada politisnya dalam tanda kutip? Ya paling tidak menurut saya hukum dijadikan alat ya. Kalau memang betul nanti saya dipanggil, berarti itu hukum dijadikan alat untuk mentarget seseorang, kira-kira begitu. Mmm. Padahal seharusnya kan hukum itu yang jadi panglima, dia mengatur mengatur tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, mengatur tentang manusia. Bukan hukum yang diatur, bukan hukum yang diperalat, kira-kira begitu. Termasuk juga dampak yang kemudian dirasakan sejauh mana? Beberapa orang mengatakan bahwa, ada yang menerima ancaman, menerima teror, begitu kan. Apakah Pak Abraham Samad dengan kasus yang sudah panjang bergulir ini juga mengalami hal yang sama atau sejauh ini masih aman-aman saja, Pak? Kalau saya teror itu sudah dari dulu Mbak ya, mulai dari Sejak KPK, KPK betul. sampai selesai di KPK masih di teror, 2017 juga sudah di luar KPK masih. Kalau teror saya itu setiap saat, tapi saya anggap biasa-biasa saja. Saya nggak pernah besar-besarkan, nggak pernah nyampaikan, kecuali kalau ditanya seperti sekarang baru saya bilang iya. Tak, karena bagi saya itu biasa-biasa aja, Mhm. kan gitu. Kalau yang fokus di problematika ijazah Pak Jokowi ini, yang benar-benar, "Oh, sepertinya ini persoalannya soal ijazah Pak Jokowi," begitu. Apakah ada, Pak? Belum sejauh itu ya saya bisa simpulkan ada hubungannya. Tapi kalau teror ada, tapi saya tidak bisa simpulkan apakah itu ada hubungannya dengan kasus ijazah, gitu. Hmm. Oke. Jadi, secara umum memang setiap hari mengalami hal Teror. persoalan soal teror, Tapi begitu saya ya? tidak bisa menyimpulkan bahwa teror itu ada hubungannya dengan
kasus ijazah ini. Mhm. Kira-kira begitu. Oke, baik. Sebagai sosok yang juga cukup lama Pak Abraham Samad dihukum begitu kan, ini kan sejak April dilaporkan pertama kali oleh Pak Jokowi dan sampai sekarang di bulan Juli kan kasusnya juga belum terbuka. Dari keilmuan Bapak melihat kinerja kepolisian soal penanganan kasus ini, Ya seperti apa seharusnya kan, penilaiannya? menurut saya seharusnya aparat penegak hukum, baik itu polisi, kejaksaan maupun aparat penegak hukum lainnya, ketika menangani kasus itu harus bertindak adil, harus memegang prinsip equality before the law ya. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi kalau semua orang sama kedudukannya di depan hukum, jangan ada yang diprioritaskan, jangan ada orang yang ditarget, jangan karena kita ini mentang-mentang kita ini rakyat biasa, terus kita mudah ditarget, mudah ditersangkakan, mudah dikriminalisasi. Tapi begitu seorang pejabat, seorang penguasa yang melapor, itu kasusnya cepat direspon oleh aparat penegak hukum. Dan rakyat biasa yang terlapor pun cepat direspon. Itu nggak boleh begitu, gitu kan. Karena prinsip Mhm, hukum itu kan equality before the law ya. Semua orang sama kedudukan di depan hukum, dan hukum itu menjadi panglima, bukan politik ya. Jadi hukum itu harus mengatur tentang cara hidup orang, mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan. Bukan hukum diperalat. Hukum diperalat itu kalau seseorang ditarget, itu namanya hukum diperalat. Seseorang dikriminalisasi itu berarti hukum yang diperalat. Hukum digunakan untuk kepentingan tertentu dan hukum digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang tertentu. Kira-kira begitu. mhm, mhm. Oke, kalau Pak Abraham Samad dikatakan berada di kubu tertentu dalam kasus ini, bagaimana responnya Pak? Saya di kubu tertentu maksudnya gimana? Mhm. Karena kan kalau kita melihat ijazah Pak Jokowi ada yang mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli begitu kan dengan keterangan Barreskrim dan sebagainya. Tapi kan sejumlah pihak seperti Bang Roy Suryo, Bang Rismon ini kan masih tetap dengan pendiriannya bahwa ada dugaan ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu kan. Narasi yang kemudian beredar ketika Bang Abraham Samad ini namanya terseret, ini disebutkan bahwa Bang Abraham Samad ini seolah berada di satu kubu. Mungkin bisa saya katakan berada di kubu yang juga tidak mempercayai soal ijazah Pak Jokowi ini. Responnya seperti apa, Bang? Ya nggak apa-apa kalau orang beranggapan begitu kan. Saya santai-santai aja. Terserah Hmm, itu. Jadi kita itu harus menghargai pendapat orang. Tidak boleh pendapat orang kita kriminalisasi. Itu yang saya pengen ajarkan kepada seluruh masyarakat, mengajarkan sebagai pelapor yang melapor kasus ini. Tidak boleh pendapat orang itu dikriminalisasi. Oleh karena itu kalau ada pendapat juga yang menyatakan saya begitu, saya tidak boleh melaporkan orang itu. Saya tidak boleh menuduh orang itu karena saya menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Gitu. mhm. Oke, kalau misalnya eh, banyak yang kemudian menyebut ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan Pak Abraham Samad kasusnya dan nanti kan pasti lanjutannya kan bagaimana kemudian ada pentersangkaan begitu ya. Kalaupun kemudian nama Pak Abraham Samad sampai ke bawah dan ditersangkakan dalam kasus ini seperti apa? Oh, itu udah kasar banget caranya, udah kriminalisasi betul itu. Kalau nama saya ya dijadikan target, dijadikan tersangka itu udah ketahuan tuh bahwa saya memang ditarget, dikriminalisasi, kira-kira begitu. Dan Mhm. saya tidak tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya ini sesuatu yang saya harus lawan karena ini kesaliman, misalnya kalau itu terjadi ya. Dan menurut saya itu sudah harga diri ya, sirik kalau bagi orang Bugis Makassar ya. Itu sudah harga diri, maka saya akan melawan. Kalau dari Pak Abraham Samad, sebenarnya persoalan ini atau persoalan ijazah, kalau mungkin Pak Abraham Samad bisa berkomentar Ya. begitu ya. Selesainya sebenarnya apakah ini bisa dengan mudah selesai problematika ijazah asli atau ijazah palsu atau menurut keilmuan hukum Pak Abraham Samad, apa yang membuat kasus ini rumit dan kemudian kok lama sekali adanya titik Ya, terang kalau mengenai menurut hal saya ini? sebagai orang hukum, kasus ini tidak perlu atau tidak akan ada tersangkanya. Kalau menurut saya sebagai orang Hmm. pengalaman di dunia hukum, bahwa kasus ini tidak akan mungkin ada tersangkanya karena tidak ada bukti-buktinya kan. Kira-kira begitu kalau misalnya tadi ditanyakan bagaimana tadi Anda berandai-andai kan, andai kata siapa tersangkanya. Kalau saya tidak sebagai orang hukum dan melihat bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada,
seharusnya kasus ini tidak dilanjutkan dan tidak ada tersangkanya. Kira-kira begitu. Oke, Karena tidak ada kalau bukti-bukti yang kuat mengarah ke sana. hmm. Dengan tidak ada bukti-bukti yang kuat, kasus yang juga harusnya sudah bisa dinyatakan ini tidak bisa dilanjutkan begitu ya Pak Abraham Ya, Samad ya, sehingga tidak ya. ada tersangka juga dalam laporan Pak Jokowi begitu kan, termasuk juga persoalan. Kecuali Hmm, kecuali ada intervensi dari kekuasaan dan kecuali hukum dijadikan alat untuk mengkriminalisasi orang. Ah, itu bisa saja ada tersangka. Ya saya heran karena saya kan kebetulan saya tidak berada di Indonesia pada saat itu. Saya berada di luar, luar negeri. Terus baca-baca berita kok ini nama saya dikait-kaitkan. Jadi saya cukup heran. Akhirnya saya bertanya-tanya kenapa nama saya dikaitkan. Padahal saya nggak ngerti nih kasus ini. Oh, hmm, akhirnya saya berpikiran mungkin karena saya kan punya channel YouTube Abraham Samad Speak Up. Mungkin itu dikait-kaitkan bahwa pernah memberitakan atau menyiarkan kasus itu, kasus ijazahnya Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Ini dugaan saya. Tapi itu tambah heran juga saya ketika saya coba, kok ini orang memberitakan, menyiarkan, kok dijadikan terlapor. Saya kurang ngerti juga. Ini kan mengapa itu ya, mencoba menghalang-halangi ya kalau menurut saya mencoba membungkam kebebasan orang berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. hmm. Kira-kira seperti itu dugaan-dugaan saya sih sebenarnya. Oke, dugaan pribadi dari Pak Abraham Samad ini karena adanya podcast Speak Up yang memang muncul ya Pak ya di channel YouTube dari Pak Abraham sendiri. Ini itu Tapi analisa kami, saya. hmm, Karena ada beberapa orang yang juga namanya ada di dalam terlapor itu yang saya baca di berita, itu juga memang podcaster. Ya, ada dari Santana dan lain-lain, ada beberapa orang itu podcaster semua. Jadi saya pikir, oh mungkin ini salah satunya juga saya gitu. hmm. Oke, tapi dari pemberitaan di bulan Mei lalu sempat ada yang menyebut bahwa Bapak menerima panggilan kepolisian. Memang benar menerimakah atau sama sekali belum pernah ada panggilan kepolisian, Pak? Ya, saya dengar-dengar dari berita begitu kan, tapi saya sendiri belum terima secara langsung. Saya nggak tahu kalau polisi nitip di satpam kompleks rumah, saya nggak tahu. Nggak ngerti kan bisa juga begitu kan. Tapi Sa- untuk sampai ke tangan saya nggak pernah terima. Mhm. Itu membuat saya heran. Sampai sekarang ini Pak Abraham belum pernah sekalipun menerima surat panggilan kepolisian. Iya, cuman saya tidak tahu apakah dia sampaikan di satpam kompleks kan biasanya begitu tuh. Hmm, Ya saya nggak tahu persis kalau sampai ke tangan saya, direct ke tangan saya itu nggak pernah gitu kira-kira. Oke, Dan saya belum heran pernah. juga, oh ini saya disangkut pautkan seolah-olah ngacir lah apa dan lain sebagainya. Makanya saya Hmm, marah juga sih sebenarnya kalau dibilang ngacir. Saya kemarin juga kan sedang waktu lihat berita ini saya ada di luar negeri kan, gitu. mhm. Oke, belum pernah ada satupun surat kepolisian yang masuk atau dikirimkan tapi tidak ada yang sampai diterima oleh Pak Abraham Samad begitu ya. Ya. Karena kepolisian ketika dikonfirmasi awak media juga tidak memberikan respon lebih lanjut Pak Abraham mengenai pemanggilan terhadap Bapak. Kalau misalnya nantinya ada pemanggilan dari pihak kepolisian akan seperti apa Pak Abraham? Ya kalau memang saya lihat panggilannya itu ada hubungannya untuk saya membuat terang perkara ini, ya saya datang. Kalau untuk membuat terang perkara ini saya datang sebagai warga Hmm. negara yang baik. Tapi kalau saya lihat panggilannya itu tidak ada hubungannya dengan saya, ya saya tidak datang. Tapi kalau saya lihat undangannya itu perlu saya jelaskan untuk membuat terang benderang perkara ini, sebagai warga negara saya akan datang. Hmm. Dari analisis Pak Bram sama dugaannya begitu kan karena kan ada podcast yang dibuat oleh Bapak begitu ya. Kalau di podcast yang memang apakah memang podcast yang dibuat begitu ya, ini memang fokus untuk membahas polemik ijazah Pak Jokowi ketika itu, seberapa sering kemudian podcastnya, seperti apa sih Pak sedianya kalau dari pihak Pak Bram Samad sendiri? Iya, podcast saya itu kan memuat banyak konten ya. Kita tidak khusus masalah Jokowi, banyak Anda bisa buka lah itu Abraham sama Speak Up. Macam-macam di situ konten yang kita, macam-macam tema yang kita bahas. Sosial, politik, hukum, anti korupsi dan lain-lain sebagainya.
Oleh karena itu kita tidak pernah fokus terhadap kasus ijazah Jokowi, kira-kira begitu. Tapi memang kita pernah muat juga berita tentang kasus ijazah Pak Jokowi. Dan kalau begitu kan banyak yang memuat, Tribun News juga muat dan lain-lain sebagainya, podcast yang lain. Pertanyaannya kalau semua yang muat, kenapa hanya beberapa orang yang dipanggil, hanya beberapa orang, sekitar 4-5 orang YouTuber aja yang dipanggil. Kan aneh, itu sama saja mau menarget orang, mau mengkriminalisasi gitu loh. Kan gitu. Harusnya kan hukum itu equality before the law ya. Semua sama orang kedudukannya di depan. Jangan ada diskriminasi, jangan ada cuma segelintir YouTuber aja yang dipanggil, misalnya podcaster yang dipanggil, misalnya 1, 2, 3, 4 orang, terus yang lainnya nggak dipanggil padahal sama-sama memuat. Itu kan pertanyaan, ada apa nih polisi? Apa memang sengaja mau mentarget saya, mau mengkriminalisasi saya, kan gitu kan. Hmm. Kira-kira seperti begitulah. Oke, ini Tapi kita santai aja ya. hmm, hmm. Kita santai aja menghadapi ini, ya biasa-biasa aja gitu. Kalaupun akan dipanggil nanti juga siap, kalaupun memang harus memberikan keterangan agar lebih terang Ya, problematika kita ini siap ya, sebagai Pak warga Bram ya. negara Oh, kalau misalnya kita dipanggil, terus saya lihat panggilannya itu memang bertujuan untuk membuat terang perkara ini, membuat jelas perkara ini, maka saya akan hadir memberikan keterangan supaya perkara ini menjadi jelas dan terang. Kira-kira hmm. seperti. Tapi kalau misalnya Pak Bram Samad merasa mungkin kok ini jalannya atau masalahnya seakan kriminalisasi dan sebagainya, apakah berkemungkinan untuk dibawa ke ranah hukum, Pak? Ya, saya lagi pikirkan kalau ini misalnya hanya mentarget saya, menyasar saya dan beberapa YouTuber serta podcaster yang lain, wah ini saya akan melawan, saya akan mempersoalkan karena ini nggak boleh begitu caranya, itu kan namanya hukum yang dipolitisasi, hukum yang menarget ya, hukum yang hanya ingin mengkriminalisasi orang-orang tertentu, kira-kira Hmm. begitu. Mhm. Pak Abraham Samad, kemarin TPUA mengatakan ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, ini nama Anda disebut. Kemudian Waketum Projo ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian juga ditanyai seberapa kenal dan seberapa dekat dengan Abraham Samad. Kalau dengan TPUA ataupun dengan Waketum Projo, apakah memang sempat ada komunikasi saling mengenal atau seperti apa sih, Pak? Kalau TPU kan kita pasti tahu lah, kita Mhm, tahu siapa orang-orangnya kan. Eh, ada beberapa orang yang dilaporkan di situ kan kita tahu kan, maksud betul. siapa sih yang nggak tahu. Tapi kalau teman-teman di Projo, saya tahunya dari TV aja, Hmm. gitu ya, dari media, berinteraksi langsung, berkenalan secara langsung nggak kenal, tapi kenalnya dari TV lewat media aja, gitu. Kalau dengan TPUA sejauh mana Pak Abraham untuk kemudian apakah juga pernah untuk mungkin berdiskusi, membahas soal berbagai hal, termasuk juga dalam kasus ini membahas ijazah Pak Jokowi yang di luar podcast mungkin ya Pak ya, apakah juga pernah melakukan hal demikian? Nggak ada lah ya, nggak ada. Justru kalau mau dipikir-pikir, saya kan juga nggak datang ke Jogja, Ya. datang ke Solo, yang waktu itu TPU datang ya ke rumahnya Mhm. Pak Jokowi. Saya nggak tahu menau dan saya nggak pernah datang ke sana, gitu. Kira-kira begitulah sederhananya ya. Oh, oke, tidak. Itulah kenapa Pak Abraham Samad mengatakan, "Oh, Saya saya juga heran, kaget," begitu iya, kan, "Saya heran." heran dan lucu gitu loh. Mhm. Kayaknya lucu gini. Ini kok aparat ini seolah-olah ingin mentarget saya dan beberapa, bukan cuma saya, dan beberapa teman-teman YouTuber lain, karena kan cuma beberapa yang dipanggil, padahal yang menyiarkan hampir semua media-media mainstream menyiarkan kasus ijazah Pak Jokowi. Kok yang dipanggil cuma 3 sampai 4 orang? Itu kan aneh, itu namanya mentarget orang, ingin mengkriminalisasi. Kira-kira begitu. Mhm, oke, kalau ini kan yang juga, ramai adalah seperti, Pak Roy Suryo, kemudian Bang Rismon, ada Dokter Ya, Tifa dan sebagainya. Kalau dengan pihak-pihak yang sangat lantang untuk membicarakan persoalan ijazah ini, apakah Bang Abraham sama juga terlibat komunikasi, Bang?
Ya pernah saya podcast mereka kan, Ya. nah saya undang jadi tamu saya gitu kira-kira ya, Hmm. podcast saya dan dan podcast-podcast lain juga kan banyak yang memberitakan mereka kan, banyak yang mengundang mereka. Jadi wajar-wajar saja. Cuman pertanyaannya, kok kenapa saya dan beberapa teman YouTuber lain yang dipanggil, misalnya Santana, siapa itu ada Langka Update, terus siapa itu Aldo, siapa dan lain-lain. Kenapa cuma itu pertanyaannya? Makanya aneh juga saya lihat penegakan hukum di Indonesia ya. Mhm. Nah ini udah lebih 20 tahun di dunia hukum ya, karena saya kan lawyer juga. Kok ini ada penegakan hukum yang sifatnya begini, yang mengarah, mentarget orang kan gitu. Nggak benar nih menurut saya. Mhm. Hmm. Ini kriminalisasi tadi kalau Pak Abraham sama juga melihat ada politisnya dalam tanda kutip. Ya paling tidak menurut saya hukum dijadikan alat ya. Kalau memang betul nanti saya dipanggil, berarti itu hukum dijadikan alat untuk mentarget seseorang, kira-kira begitu. Hmm. Padahal seharusnya kan hukum itu yang jadi panglima, dia mengatur mengatur tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, mengatur tentang manusia. Bukan hukum yang diatur, bukan hukum yang diperalat, kira-kira begitu. Termasuk juga dampak yang kemudian dirasakan sejauh mana, Pak? Beberapa orang mengatakan bahwa ada yang menerima ancaman, menerima teror, begitu kan? Apakah Pak Abraham Samad dengan kasus yang sudah panjang bergulir ini juga mengalami hal yang sama atau sejauh ini masih aman-aman saja, Pak? Kalau saya teror itu sudah dari dulu, Mbak ya. Mulai dari Sejak KPK, KPK betul. sampai selesai di KPK masih di teror 2017 juga sudah di luar KPK masih. Kalau teror saya itu setiap saat, tapi saya anggap biasa-biasa saja. Saya nggak pernah besar-besarkan, nggak pernah nyampaikan, kecuali kalau ditanya seperti sekarang baru saya bilang iya. Tak, karena bagi saya itu biasa-biasa aja, Mhm. kan gitu. Kalau yang fokus di problematika ijazah Pak Jokowi ini, yang benar-benar, oh sepertinya ini persoalannya soal ijazah Pak Jokowi begitu. Apakah ada, Pak? Belum sejauh itu ya saya bisa simpulkan ada hubungannya. Tapi kalau teror ada, tapi saya tidak bisa simpulkan apakah itu ada hubungannya dengan kasus ijazah, gitu. Hmm. Oke, jadi secara umum memang setiap hari mengalami hal Teror. persoalan soal teror Tapi begitu saya ya. tidak bisa menyimpulkan bahwa teror itu ada hubungannya dengan kasus ijazah ini. Mhm. Kira-kira begitu. Oke, baik. Sebagai sosok yang juga cukup lama Pak Abraham Samad dihukum begitu kan, ini kan sejak April dilaporkan pertama kali oleh Pak Jokowi dan sampai sekarang di bulan Juli kan kasusnya juga belum terbuka. Dari keilmuan Bapak melihat kinerja kepolisian soal penanganan kasus ini, Ya seperti apa seharusnya kan penilaiannya? menurut saya seharusnya aparat penegak hukum baik itu polisi, kejaksaan maupun aparat penegak hukum lainnya ketika menangani kasus itu harus bertindak adil. Harus memegang prinsip equality before the law ya. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi kalau semua orang sama kedudukannya di depan hukum, jangan ada yang diprioritaskan. Jangan ada orang yang ditarget. Jangan karena kita ini mentang-mentang kita ini rakyat biasa, terus kita mudah ditarget, mudah ditersangkakan, mudah dikriminalisasi. Tapi begitu seorang pejabat, seorang penguasa yang melapor, itu kasusnya cepat direspon oleh aparat penegak hukum. Dan rakyat biasa yang terlapor pun cepat direspon. Itu nggak boleh begitu, gitu kan. Karena prinsip Mhm. hukum itu kan equality before the law ya. Semua orang sama kedudukan di depan hukum dan hukum itu menjadi panglima, bukan politik ya. Jadi hukum itu harus mengatur tentang cara hidup orang, mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan. Bukan hukum diperalat. Hukum diperalat itu kalau seseorang ditarget itu namanya hukum diperalat. Seseorang dikriminalisasi itu berarti hukum yang diperalat. Hukum digunakan untuk kepentingan tertentu dan hukum digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang tertentu. Kira-kira begitu. Mhm, mhm. Oke, kalau Pak Abraham Samad dikatakan berada di kubu tertentu dalam kasus ini, bagaimana responnya, Pak?
Saya di kubu tertentu maksudnya gimana? Mhm. Karena kan kalau kita melihat ijazah Pak Jokowi ada yang mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli begitu kan dengan keterangan Bareskrim dan sebagainya. Tapi kan sejumlah pihak seperti Bang Roy Suryo, Bang Rismon ini kan masih tetap dengan pendiriannya bahwa ada dugaan ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu kan. Narasi yang kemudian beredar ketika Bang Abraham Samad ini namanya terseret, ini disebutkan bahwa Bang Abraham Samad ini seolah berada di satu kubu. Mungkin bisa saya katakan berada di kubu yang juga tidak mempercayai soal ijazah Pak Jokowi ini. Responnya seperti apa, Bang? Ya nggak apa-apa kalau orang beranggapan begitu kan. Saya santai-santai aja. Terserah Hmm. itu. Jadi kita itu harus menghargai pendapat orang. Tidak boleh pendapat orang kita kriminalisasi. Itu yang saya pengen ajarkan kepada seluruh masyarakat, mengajarkan sebagai pelapor yang melapor kasus ini. Tidak boleh pendapat orang itu dikriminalisasi. Oleh karena itu kalau ada pendapat juga yang menyatakan saya begitu, saya tidak boleh melaporkan orang itu. Saya tidak boleh menuduh orang itu karena saya menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Gitu. Mhm. Oke, kalau misalnya eh, banyak yang kemudian menyebut ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan Pak Abraham Samad kasusnya dan nanti kan pasti lanjutannya kan bagaimana kemudian ada pentersangkaan begitu ya. Kalaupun kemudian nama Pak Abraham Samad sampai ke bawah dan ditersangkakan dalam kasus ini seperti apa? Oh, itu udah kasar banget caranya, udah kriminalisasi betul itu. Kalau nama saya ya dijadikan target, dijadikan tersangka itu udah ketahuan tuh bahwa saya memang ditarget, dikriminalisasi, kira-kira begitu. Dan Mhm. saya tidak tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya ini sesuatu yang saya harus lawan karena ini kesaliman, misalnya kalau itu terjadi ya. Dan menurut saya itu sudah harga diri ya, sirik kalau bagi orang Bugis Makassar ya. Itu sudah harga diri, maka saya akan melawan. Kalau dari Pak Abraham Samad, sebenarnya persoalan ini atau persoalan ijazah, kalau mungkin Pak Abraham Samad bisa berkomentar Ya. begitu ya. Selesainya sebenarnya apakah ini bisa dengan mudah selesai problematika ijazah asli atau ijazah palsu atau menurut keilmuan hukum Pak Abraham Samad apa yang membuat kasus ini rumit dan kemudian kok lama sekali adanya titik Ya, terang kalau mengenai menurut hal saya ini? sebagai orang hukum, kasus ini tidak tidak perlu atau tidak akan ada tersangkanya. Kalau menurut saya sebagai orang Hmm. pengalaman di dunia hukum, bahwa kasus ini tidak akan mungkin ada tersangkanya karena tidak ada bukti-buktinya kan. Kira-kira begitu kalau misalnya tadi ditanyakan bagaimana tadi Anda berandai-andai kan, andai kata siapa tersangkanya. Kalau saya tidak sebagai orang hukum dan melihat bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada, seharusnya kasus ini tidak dilanjutkan dan tidak ada tersangkanya. Kira-kira begitu. Oke, Karena tidak ada kalau bukti-bukti yang kuat mengarah ke sana. hmm. Dengan tidak ada bukti-bukti yang kuat, kasus yang juga harusnya sudah bisa dinyatakan ini tidak bisa dilanjutkan begitu ya Pak Abraham Ya. Samad ya, sehingga tidak ada tersangka juga dalam laporan Pak Jokowi begitu kan, termasuk juga persoalan. Kecuali Hmm. kecuali ada intervensi dari kekuasaan dan kecuali hukum dijadikan alat untuk mengkriminalisasi orang. Ah, itu bisa saja ada tersangka. Ya saya heran karena saya kan kebetulan saya tidak berada di Indonesia pada saat itu. Saya berada di luar, luar negeri. Terus baca-baca berita kok ini nama saya dikait-kaitkan. Jadi saya cukup heran. Akhirnya saya bertanya-tanya kenapa nama saya dikaitkan. Padahal saya nggak ngerti nih kasus ini. Oh, Hmm. akhirnya saya berpikiran mungkin karena saya kan punya channel YouTube Abraham Samad Speak Up. Mungkin itu dikait-kaitkan bahwa pernah memberitakan atau menyiarkan kasus itu, kasus ijazahnya Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Ini dugaan saya. Tapi itu tambah heran juga saya ketika saya coba, kok ini orang memberitakan, menyiarkan, kok dijadikan terlapor. Saya kurang ngerti juga. Ini kan mengapa itu ya, mencoba menghalang-halangi ya kalau menurut saya mencoba membungkam kebebasan orang berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Hmm. Kira-kira seperti itu dugaan-dugaan saya sih sebenarnya. Oke, dugaan pribadi dari Pak Abraham Samad ini karena adanya podcast Speak Up yang memang muncul ya Pak ya di channel YouTube dari Pak Abraham sendiri. Ini itu Tapi analisa kami, saya. hmm, hmm, Karena ada beberapa orang,
yang juga namanya ada di dalam terlapor itu yang saya baca di berita, itu juga memang podcaster. Ya, ada dari Santana dan lain-lain, ada beberapa orang itu podcaster semua. Jadi saya pikir, oh mungkin ini salah satunya juga saya gitu. Hmm. Oke, tapi dari pemberitaan di bulan Mei lalu sempat ada yang menyebut bahwa Bapak menerima panggilan kepolisian. Memang benar menerimakah atau sama sekali belum pernah ada panggilan kepolisian, Pak? Ya, saya dengar-dengar dari berita begitu kan, tapi saya sendiri belum terima secara langsung. Saya nggak tahu kalau polisi nitip di satpam kompleks rumah, saya nggak tahu. Nggak ngerti kan bisa juga begitu kan. Tapi untuk Sa- sampai ke tangan saya nggak pernah terima. Mhm. Itu membuat saya lagi. Sampai sekarang ini, Pak Abraham belum pernah sekalipun menerima surat panggilan kepolisian. Iya, cuman saya tidak tahu apakah dia sampaikan di satpam kompleks kan biasanya begitu tuh. Hmm. Ya saya nggak tahu persis kalau sampai ke tangan saya, direct ke tangan saya itu nggak pernah gitu kira-kira. Oke, Dan belum heran pernah. juga, oh ini saya disangkut pautkan seolah-olah ngacir lah apa dan lain sebagainya. Makanya saya Iya. marah juga sih sebenarnya kalau dibilang ngacir. Saya kemarin juga kan sedang waktu lihat berita ini saya ada di luar negeri kan, gitu. Mhm. Oke, belum pernah ada satupun surat kepolisian yang masuk atau dikirimkan tapi tidak ada yang sampai diterima oleh Pak Bram Samad begitu ya. Ya. Karena kepolisian ketika dikonfirmasi awak media juga tidak memberikan respon lebih lanjut Pak Abraham mengenai pemanggilan terhadap Bapak. Kalau misalnya nantinya ada pemanggilan dari pihak kepolisian, akan seperti apa Pak Abraham? Ya kalau memang saya lihat panggilannya itu ada hubungannya untuk saya membuat terang perkara ini, ya saya datang. Kalau untuk membuat terang perkara ini saya datang sebagai warga Hmm. negara yang baik. Tapi kalau saya lihat panggilannya itu tidak ada hubungannya dengan saya, ya saya tidak datang. Tapi kalau saya lihat undangannya itu perlu saya jelaskan untuk membuat terang benderang perkara ini, sebagai warga negara saya akan datang. Hmm. Dari analisis Pak Bram sama dugaannya begitu kan karena kan ada podcast yang dibuat oleh Bapak begitu ya. Kalau di podcast yang memang apakah memang podcast yang dibuat begitu ya, ini memang fokus untuk membahas polemik ijazah Pak Jokowi ketika itu, seberapa sering kemudian podcastnya, seperti apa sih Pak sedianya kalau dari pihak Pak Bram Samad sendiri? Iya, podcast saya itu kan memuat banyak konten ya. Kita tidak khusus masalah Jokowi, banyak Anda bisa buka lah itu Abraham sama Speak Up. Macam-macam di situ konten yang kita, macam-macam tema yang kita bahas. Sosial, politik, hukum, anti korupsi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak pernah fokus terhadap kasus ijazah Jokowi, kira-kira begitu. Tapi memang kita pernah muat juga berita tentang kasus ijazah Pak Jokowi. Dan kalau begitu kan banyak yang memuat, Tribun News juga muat dan lain-lain sebagainya, podcast yang lain. Pertanyaannya kalau semua yang muat, kenapa hanya beberapa orang yang dipanggil, YouTuber hanya beberapa orang sekitar 4-5 orang YouTuber aja yang dipanggil. Kan aneh itu sama saja mau menarget orang, mau mengkriminalisasi gitu loh. Kan gitu. Harusnya kan hukum itu equality before the law ya. Semua sama orang kedudukannya di depan. Jangan ada diskriminasi, jangan ada cuma segelintir YouTuber aja yang dipanggil misalnya, podcaster yang dipanggil misalnya 1, 2, 3, 4 orang, terus yang lainnya nggak dipanggil padahal sama-sama memuat. Itu kan pertanyaan ada apa nih polisi? Apa memang sengaja mau mentarget saya, mau mengkriminalisasi saya kan gitu kan? Hmm. Kira-kira seperti begitulah. Oke, ini Tapi kita santai aja, ya. hmm, hmm. Kita santai aja menghadapi ini, ya biasa-biasa aja, gitu. Kalaupun akan dipanggil nanti juga siap, kalaupun memang harus memberikan keterangan agar lebih terang Ya, problematika kita ini siap ya, sebagai Pak warga Bram ya. negara Oh. kalau misalnya kita dipanggil, terus saya lihat panggilannya itu memang bertujuan untuk membuat terang perkara ini, membuat jelas perkara ini, maka saya akan hadir memberikan keterangan supaya perkara ini menjadi jelas dan terang. Kira-kira Hmm. seperti Tapi kalau misalnya Pak Bram Samad merasa mungkin kok ini jalannya atau
masalahnya seakan kriminalisasi dan sebagainya. Apakah berkemungkinan untuk dibawa ke ranah hukum, Pak? Ya, saya lagi pikirkan kalau ini misalnya hanya mentarget saya, menyasar saya dan beberapa YouTuber serta podcaster yang lain, wah ini saya akan melawan, saya akan mempersoalkan karena ini nggak boleh begitu caranya itu kan namanya hukum yang dipolitisasi, hukum yang menarget ya, hukum yang hanya ingin mengkriminalisasi orang-orang tertentu, kira-kira Hmm. begitu. Mhm. Pak Abraham Samad, kemarin TPUA mengatakan ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, ini nama Anda disebut. Kemudian eh, Waketum Projo ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian juga ditanyai seberapa kenal dan seberapa dekat dengan Abraham Samad. Kalau dengan TPUA ataupun dengan Waketum Projo, apakah memang sempat ada komunikasi, saling mengenal atau seperti apa sih, Pak? Kalau TPU kan kita pasti tahu lah, kita Mhm, tahu siapa orang-orangnya kan. Eh, ada beberapa orang yang dilaporkan di situ kan kita tahu kan, maksud betul. siapa sih yang nggak tahu. Tapi kalau teman-teman di Projo, saya tahunya dari TV aja, Hmm. gitu ya, dari media, berinteraksi langsung, berkenalan secara langsung nggak kenal, tapi kenalnya dari TV lewat media aja, gitu. Kalau dengan TPUA sejauh mana Pak Abraham untuk kemudian apakah juga pernah untuk mungkin berdiskusi, membahas soal berbagai hal, termasuk juga dalam kasus ini membahas ijazah Pak Jokowi yang di luar podcast mungkin ya Pak ya, apakah juga pernah melakukan hal demikian? Nggak ada lah ya, nggak ada. Justru kalau mau dipikir-pikir, saya kan juga nggak datang ke Jogja, Ya. datang ke Solo, yang waktu itu TPU datang ya ke rumahnya Mhm. Pak Jokowi. Saya nggak tahu menau dan saya nggak pernah datang ke sana. Gitu. Kira-kira begitulah sederhananya ya. Oke, tidak. Itulah kenapa Pak Abraham Samad mengatakan, oh Saya saya juga heran, kaget, begitu iya, kan? Saya heran, heran. heran. Dan lucu gitu loh. Mhm. Kayaknya lucu gini. Ini kok aparat ini seolah-olah ingin mentarget saya dan beberapa, bukan cuma saya, dan beberapa teman-teman YouTuber lain. Karena kan cuma beberapa yang dipanggil. Padahal yang menyiarkan, hampir semua media-media mainstream menyiarkan kasus ijazah Pak Jokowi. Kok yang dipanggil cuma 3 sampai 4 orang? Itu kan aneh, itu namanya mentarget orang, ingin mengkriminalisasi. Kira-kira begitu. Mhm, oke, kalau ini kan yang juga, ramai adalah seperti, Pak Roy Suryo, kemudian Bang Rismon, ada Dokter Ya, Tifa, dan sebagainya. Kalau dengan pihak-pihak yang sangat lantang untuk membicarakan persoalan ijazah ini, apakah Bang Abraham sama juga terlibat komunikasi, Bang? ya pernah saya podcast mereka kan. Ya, Nah, saya undang jadi tamu saya gitu kira-kira ya. mmm, Podcast saya dan dan podcast-podcast lain juga kan banyak yang memberitakan mereka kan, banyak yang mengundang mereka. Jadi wajar-wajar saja. Cuman pertanyaannya, kok kenapa saya dan beberapa teman YouTuber lain yang dipanggil misalnya Santana, siapa itu ada Langka Update, terus siapa itu Aldo, siapa dan lain-lain. Kenapa cuma itu pertanyaannya? Makanya aneh juga saya lihat penegakan hukum di Indonesia ya. mhm. Nah ini udah lebih 20 tahun di dunia hukum ya, karena saya kan lawyer juga. Kok ini ada penegakan hukum yang sifatnya begini, yang mengarah, mentarget orang kan gitu. Nggak benar nih menurut saya. Mhm, mmm. Ini, kriminalisasi tadi kalau Pak Abraham sama juga melihat ada politisnya dalam tanda kutip. Ya paling tidak menurut saya hukum dijadikan alat ya. Kalau memang betul nanti saya dipanggil, berarti itu hukum dijadikan alat untuk mentarget seseorang, kira-kira begitu. Mmm. Padahal seharusnya kan hukum itu yang jadi panglima, dia mengatur mengatur tentang apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan, mengatur tentang manusia, bukan hukum yang diatur, bukan hukum yang diperalat, saya kira begitu. Termasuk juga dampak yang kemudian dirasakan sejauh mana? Beberapa orang mengatakan bahwa, ada yang menerima ancaman, menerima teror, begitu kan. Apakah Pak Abraham Samad dengan kasus yang sudah panjang bergulir ini juga mengalami hal yang sama atau sejauh ini masih aman-aman saja, Pak?
Kalau saya teror itu sudah dari dulu Mbak ya, mulai dari Sejak KPK, KPK betul. sampai selesai di KPK masih di teror 2017 juga sudah di luar KPK masih. Kalau teror saya itu setiap saat, tapi saya anggap biasa-biasa saja. Saya nggak pernah besar-besarkan, nggak pernah nyampaikan, kecuali kalau ditanya seperti sekarang baru saya bilang iya. Tak, karena bagi saya itu biasa-biasa aja, Mhm. kan gitu. Kalau yang fokus di problematika ijazah Pak Jokowi ini, yang benar-benar, oh sepertinya ini persoalannya soal ijazah Pak Jokowi begitu. Apakah ada, Pak? Belum sejauh itu ya saya bisa simpulkan ada hubungannya. Tapi kalau teror ada, tapi saya tidak bisa simpulkan apakah itu ada hubungannya dengan kasus ijazah gitu. Hmm, oke, jadi secara umum memang setiap hari mengalami hal Teror. persoalan soal teror Tapi begitu saya ya. tidak bisa menyimpulkan bahwa teror itu ada hubungannya dengan kasus ijazah ini. Mhm. Kira-kira begitu. Oke, baik. Sebagai sosok yang juga cukup lama Pak Abraham Samad dihukum begitu kan, ini kan sejak April dilaporkan pertama kali oleh Pak Jokowi dan sampai sekarang di bulan Juli kan kasusnya juga belum terbuka. Dari keilmuan Bapak melihat kinerja kepolisian soal penanganan kasus ini, Ya seperti apa seharusnya kan penilaiannya? menurut saya seharusnya aparat penegak hukum baik itu polisi, kejaksaan maupun aparat penegak hukum lainnya ketika menangani kasus itu harus bertindak adil. Harus memegang prinsip equality before the law ya. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Jadi kalau semua orang sama kedudukannya di depan hukum, jangan ada yang diprioritaskan. Jangan ada orang yang ditarget. Jangan karena kita ini mentang-mentang kita ini rakyat biasa, terus kita mudah ditarget, mudah ditersangkakan, mudah dikriminalisasi. Tapi begitu seorang pejabat, seorang penguasa yang melapor, itu kasusnya cepat direspon oleh aparat penegak hukum. Dan rakyat biasa yang terlapor pun cepat direspon. Itu nggak boleh begitu, gitu kan. Karena prinsip Mhm, hukum itu kan equality before the law ya. Semua orang sama kedudukan di depan hukum dan hukum itu menjadi panglima, bukan politik ya. Jadi hukum itu harus mengatur tentang cara hidup orang, mana yang boleh dilakukan, mana yang boleh tidak dilakukan. Bukan hukum diperalat. Hukum diperalat itu kalau seseorang ditarget itu namanya hukum diperalat. Seseorang dikriminalisasi itu berarti hukum yang diperalat. Hukum digunakan untuk kepentingan tertentu dan hukum digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang tertentu. Kira-kira begitu. mhm, mhm. Oke, kalau Pak Abraham Samad dikatakan berada di kubu tertentu dalam kasus ini, bagaimana responnya, Pak? Saya di kubu tertentu maksudnya gimana? Mhm. Karena kan kalau kita melihat ijazah Pak Jokowi ada yang mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli begitu kan dengan keterangan Bareskrim dan sebagainya. Tapi kan sejumlah pihak seperti Bang Roy Suryo, Bang Rismon ini kan masih tetap dengan pendiriannya bahwa ada dugaan ijazah Pak Jokowi ini palsu begitu kan. Narasi yang kemudian beredar ketika Bang Abraham Samad ini namanya terseret, ini disebutkan bahwa Bang Abraham Samad ini seolah berada di satu kubu. Mungkin bisa saya katakan berada di kubu yang juga tidak mempercayai soal ijazah Pak Jokowi ini. Responnya seperti apa, Bang? Ya nggak apa-apa kalau orang beranggapan begitu kan. Saya santai-santai aja. Terserah Hmm, itu. Jadi kita itu harus menghargai pendapat orang. Tidak boleh pendapat orang kita kriminalisasi. Itu yang saya pengen ajarkan kepada seluruh masyarakat, mengajarkan sebagai pelapor yang melapor kasus ini. Tidak boleh pendapat orang itu dikriminalisasi. Oleh karena itu kalau ada pendapat juga yang menyatakan saya begitu, saya tidak boleh melaporkan orang itu. Saya tidak boleh menuduh orang itu karena saya menghargai yang namanya perbedaan pendapat. Gitu. mhm. Oke, kalau misalnya eh, banyak yang kemudian menyebut ini kan sudah masuk ke tahap penyidikan Pak Abraham Samad kasusnya dan nanti kan pasti lanjutannya kan bagaimana kemudian ada pentersangkaan begitu ya. Kalaupun kemudian nama Pak Abraham Samad sampai ke bawah dan ditersangkakan dalam kasus ini seperti apa? Oh, itu udah kasar banget caranya, udah kriminalisasi betul itu. Kalau nama saya ya dijadikan target, dijadikan tersangka itu udah ketahuan tuh bahwa saya memang ditarget, dikriminalisasi, kira-kira begitu. Dan Mhm, saya tidak tinggal diam kalau itu terjadi. Menurut saya ini sesuatu yang saya harus lawan karena ini kesaliman, misalnya kalau itu terjadi ya. Dan menurut saya itu sudah harga diri ya, sirik kalau bagi orang Bugis Makassar ya. Itu sudah harga diri, maka saya akan melawan. kalau dari Pak Abraham Samad,
sebenarnya persoalan ini atau persoalan ijazah, kalau mungkin Pak Abraham Samad bisa berkomentar Ya. begitu ya. Selesainya sebenarnya apakah ini bisa dengan mudah selesai problematika ijazah asli atau ijazah palsu, atau menurut keilmuan hukum Pak Abraham Samad, apa yang membuat kasus ini rumit dan kemudian kok lama sekali adanya titik Ya, terang kalau mengenai menurut hal saya ini? sebagai orang hukum, kasus ini tidak perlu atau tidak akan ada tersangkanya. Kalau menurut saya sebagai orang Hmm, pengalaman di dunia hukum, bahwa kasus ini tidak akan mungkin ada tersangkanya karena tidak ada bukti-buktinya kan. Kira-kira begitu kalau misalnya tadi ditanyakan bagaimana tadi Anda berandai-andai kan, andai kata siapa tersangkanya. Kalau saya tidak sebagai orang hukum dan melihat bukti-bukti serta fakta-fakta yang ada, seharusnya kasus ini tidak dilanjutkan dan tidak ada tersangkanya. Kira-kira begitu. Oke, Karena tidak ada bukti-bukti yang kuat mengarah ke sana. hmm. Dengan tidak ada bukti-bukti yang kuat, kasusnya juga harusnya sudah bisa dinyatakan ini tidak bisa dilanjutkan begitu ya Pak Abraham Ya, Samad ya, sehingga tidak ya. ada tersangka juga dalam laporan Pak Jokowi begitu kan, termasuk juga persoalan. Kecuali Hmm, kecuali ada intervensi dari kekuasaan dan kecuali hukum dijadikan alat untuk mengkriminalisasi orang. Ah, itu bisa saja ada tersangka. Ya saya heran karena saya kan kebetulan saya tidak berada di Indonesia pada saat itu. Saya berada di luar negeri, terus baca-baca berita kok ini nama saya dikait-kaitkan. Jadi saya cukup heran. Akhirnya saya bertanya-tanya kenapa nama saya dikaitkan. Padahal saya nggak ngerti nih kasus ini. Oh, hmm, akhirnya saya berpikiran mungkin karena saya kan punya channel YouTube Abraham Samad Speak Up. Mungkin itu dikait-kaitkan bahwa pernah memberitakan atau menyiarkan kasus itu, kasus ijazahnya Pak Jokowi. Kira-kira seperti itu. Ini dugaan saya. Tapi itu tambah heran juga saya ketika saya coba, kok ini orang memberitakan, menyiarkan, kok dijadikan terlapor. Saya kurang ngerti juga. Ini kan mengapa itu ya, mencoba menghalang-halangi ya kalau menurut saya mencoba membungkam kebebasan orang berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. hmm. Kira-kira seperti itu dugaan-dugaan saya sih sebenarnya. Oke, dugaan pribadi dari Pak Abraham Samad ini karena adanya podcast Speak Up yang memang muncul ya Pak ya di channel YouTube dari Pak Abraham sendiri. Ini itu Tapi analisa kami, saya. hmm, hmm. Karena ada beberapa orang yang juga namanya ada di dalam terlapor itu yang saya baca di berita, itu juga memang podcaster. Ya, ada dari Santana dan lain-lain, ada beberapa orang itu podcaster semua. Jadi saya pikir, oh mungkin ini salah satunya juga saya gitu. Hmm. Oke, tapi dari pemberitaan di bulan Mei lalu sempat ada yang menyebut bahwa Bapak menerima panggilan kepolisian. Memang benar menerimakah atau sama sekali belum pernah ada panggilan kepolisian, Pak? Ya, saya dengar-dengar dari berita begitu kan, tapi saya sendiri belum terima secara langsung. Saya nggak tahu kalau polisi nitip di satpam kompleks rumah, saya nggak tahu. Nggak ngerti kan bisa juga begitu kan. Tapi Sa- untuk sampai ke tangan saya nggak pernah terima. Mhm. Itu membuat saya heran. Sampai sekarang ini Pak Abraham belum pernah sekalipun menerima surat panggilan kepolisian. Iya, cuman saya tidak tahu apakah dia sampaikan di satpam kompleks kan biasanya begitu tuh. Hmm. Ya saya nggak tahu persis kalau sampai ke tangan saya, direct ke tangan saya itu nggak pernah gitu kira-kira. Oke, Dan saya belum heran pernah. juga, oh ini saya disangkut pautkan seolah-olah ngacir lah apa dan lain sebagainya. Makanya saya Iya. marah juga sih sebenarnya kalau dibilang ngacir. Saya kemarin juga kan sedang waktu lihat berita ini saya ada di luar negeri kan, gitu. Mhm. Oke, belum pernah ada satupun surat kepolisian yang masuk atau dikirimkan tapi tidak ada yang sampai diterima oleh Pak Abraham Samad begitu ya. Ya. Karena kepolisian ketika dikonfirmasi awak media juga tidak memberikan respon lebih lanjut Pak Abraham mengenai pemanggilan terhadap Bapak. Kalau misalnya nantinya ada pemanggilan dari pihak kepolisian, akan seperti apa Pak Abraham? Ya kalau memang saya lihat panggilannya itu ada hubungannya untuk saya membuat terang perkara ini, ya saya datang. Kalau untuk membuat terang perkara ini saya datang sebagai warga Hmm. negara yang baik.
Tapi kalau saya lihat panggilannya itu tidak ada hubungannya dengan saya, ya saya tidak datang. Tapi kalau saya lihat undangannya itu perlu saya jelaskan untuk membuat terang benderang perkara ini, sebagai warga negara saya akan datang. Hmm. Dari analisis Pak Bram sama dugaannya begitu kan, karena kan ada podcast yang dibuat oleh Bapak begitu ya. Kalau di podcast yang memang apakah memang podcast yang dibuat begitu ya, ini memang fokus untuk membahas polemik ijazah Pak Jokowi ketika itu, seberapa sering kemudian podcastnya, seperti apa sih Pak sedianya kalau dari pihak Pak Bram Samad sendiri? Iya, podcast saya itu kan memuat banyak konten ya. Kita tidak khusus masalah Jokowi, banyak Anda bisa buka lah itu Abraham sama Speak Up. Macam-macam di situ konten yang kita, macam-macam tema yang kita bahas. Sosial, politik, hukum, anti korupsi dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak pernah fokus terhadap kasus ijazah Jokowi, kira-kira begitu. Tapi memang kita pernah muat juga berita tentang kasus ijazah Pak Jokowi. Dan kalau begitu kan banyak yang memuat, Tribun News juga muat dan lain-lain sebagainya, podcast yang lain. Pertanyaannya kalau semua yang muat, kenapa hanya beberapa orang yang dipanggil, YouTuber hanya beberapa orang, sekitar 4-5 orang YouTuber aja yang dipanggil. Kan aneh, itu sama saja mau menarget orang, mau mengkriminalisasi gitu loh. Kan gitu. Harusnya kan hukum itu equality before the law ya. Semua sama, orang kedudukannya di depan. Jangan ada diskriminasi, jangan ada cuma segelintir YouTuber aja yang dipanggil, misalnya podcaster yang dipanggil, misalnya 1, 2, 3, 4 orang, terus yang lainnya nggak dipanggil padahal sama-sama memuat. Itu kan pertanyaan, ada apa nih polisi? Apa memang sengaja mau mentarget saya, mau mengkriminalisasi saya, kan gitu kan. Hmm. Kira-kira seperti begitulah. Oke, ini